Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian kesulitan dalam menyusun lagu ke dalam ayat Al-Quran? Bagaimana caranya kita menyusun kerangka lagu ke dalam ayat Al-Quran? Sebelum kita membahas lebih detail, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu dan tidak boleh di skip sama sekali. Kalian bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah tausyih. Kalian mesti punya hafalan kerangka lagunya terlebih dahulu sebelum kalian bisa memindahkan irama atau menyusun irama pada ayat Al-Quran. Tausyih adalah pilihan yang sangat umum digunakan media belajar irama tilawah yang paling populer digunakan di kalangan generasi senior-senior kita. Oleh sebab itu, korek-korek legendaris kita, Hajah Maria Ulfah misalnya, guru kita, beliau memiliki tausyih yang selalu diajarkan kepada murid-muridnya. Termasuk saya yang selalu mempelajari irama-irama tausyih beliau. Tausyih bisa juga dijadikan sebagai referensi lagu jangka panjang yang bisa kalian selalu dendangkan untuk mempertajam musikalitas kalian sebagai seorang qori dan qori'ah. Hafalkan terlebih dahulu tausyihnya. Kalau kalian ingin mempelajari 4 irama atau 4 maqamat, hafalkan semua tausyih 4 maqamat ini. Atau kalian ingin menghafalkan seluruh maqamat, hafalkan semuanya terlebih dahulu, iramanya dan nagomannya. Barulah setelah kalian hafal, kalian bisa mempraktekkan irama itu ke dalam ayat Al-Quran. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan bikinkan lagi video terpisah agar pembahasannya lebih terfokus. Metode yang kedua, kalian bisa menggunakan makro ayat Al-Quran yang kalian dapat dari guru kalian. Jadi kalian tetap harus belajar dulu satu makro minimal yang lagu-lagu maqamatnya ingin kalian hafalkan. Misalnya kalian ingin menghafalkan 4 maqamat, Bayati, Hijaz, Nahawan, Rost. Maka keempat irama ini haruslah yang kalian hafalkan. Dan makro yang kalian pelajari haruslah terdapat 4 maqamat ini. Kalian hafalkan iramanya sampai betul-betul hafal. Kemudian setelah itu kalian barulah bisa melangkah ke atas step 2, yakni memindahkan irama pada ayat makro tersebut ke ayat lain. Metode yang ketiga, kalian bisa menggunakan lagu sholawat yang menggunakan maqamat sebagai iramanya. Tapi disclaimer, untuk metode ini biasanya lebih mudah digunakan dalam konteks tartil. Jika kita gunakan dalam konteks tilawah, maka variasinya biasanya kurang kompleks. Kita bisa menggunakan dalam konteks tilawah hanya mengambil beberapa bagian variasi sebagai pelengkap saja. Jika kita menggunakan sholawat sebagai media utama menghafalkan irama. Oleh sebab itu, maka metode menggunakan hafalan lagu sholawat yang menggunakan maqamat ini lebih bijak kalian pakai nanti ketika kalian belajar tartil. Atau sebagai pelengkap saja, variasinya sebagian kalian ambil untuk tilawah. Jadi kalian dapat berapa? 3 tips. Setelah kalian hafal, baik itu tausyih ataupun makro pertama, ya, makro yang betul-betul kalian hafal, setelah ini kalian barulah bisa melangkah ke step selanjutnya, yaitu memindahkan irama-irama yang kalian hafal ini
ke dalam ayat lain yang itu juga ada kesulitannya dan ada tipsnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencontohkan tausyih lagu Baiyati. Simak sampai selesai. Sallu ala man bihil huda bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahman rahima wa maw'ila وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعطرتي ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير ربنا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدر العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا. Kelebihan dari mempelajari kerangka lagu dan menghafalkan tausyih adalah tausyih ini bukan merupakan ayat Al-Quran, sehingga fleksibilitasnya lebih baik. Kita bisa mendendangkan tausyih ini kapan saja, karena ini bukan ayat Al-Quran. Dan juga tidak ada aturan pernafasan di dalam tausyih ini. Kalian bisa memotong-motong nazamannya sekuat nafas kalian. Dua, jika kalian mempelajari kerangka maqamat menggunakan makro ayat Al-Quran, maka kalian harus mengikuti aturan main tajwid. Jika menggunakan tausyih akan lebih enak untuk digunakan latihan. Tapi menggunakan makro juga tidak masalah, asal kita disambi dengan memperbaiki pernafasan kita, agar kita tidak sering-sering memotong ayat Al-Quran sembarangan. Itu adalah tips dari saya. Untuk step selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.